Halo semuanya, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nama Febrian Dias Letlai dari program studi ilmu komputer, mata kuliah Aljabar Linear kelas B. Di saat ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dengan pokok-pokok pembahasan yang saya akan bahas hari ini, yaitu yang pertama pengantar sistem persamaan linear, operasi baris datar, dan eliminasi Gaussian. Kita masuk pada poin yang pertama, pengantar sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear sendiri adalah sekumpulan persamaan linear yang memiliki dua atau lebih variabel yang saling bergantung. Tujuan utama dari sistem persamaan linear adalah menemukan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Definisi sistem persamaan linear yaitu sebuah persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk umum seperti berikut: A1x1 tambah A2x2 sampai dengan AN xn sama dengan B, di mana x1 x2 sampai xn adalah variabel, x1 A1 A2 sampai AN adalah koefisien atau konstanta. Contoh sistem persamaan linear yaitu misalkan sistem persamaan linear dua variabel yaitu 3x tambah 2y sama dengan 5 dan 4x kurang y sama dengan 3. Poin yang kedua yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan yang memiliki variabel yang sama dan bertujuan untuk mencari solusi yang memenuhi semua persamaan tersebut secara bersamaan. Solusi sistem persamaan linear bisa memiliki berbagai macam bentuk tergantung pada hubungan antar persamaan dalam sistem tersebut. Ada tiga jenis solusi, yaitu yang pertama, satu solusi di mana sistem persamaan linear memiliki satu solusi yang unik, yaitu sebuah titik di ruang n dimensi yang memenuhi semua persamaan dalam sistem. Yang kedua, tak hingga banyak solusi. Sistem persamaan linear memiliki tak terhingga banyak solusi yang membentuk suatu himpunan solusi. Dan yang ketiga yaitu tidak ada solusi. Sistem persamaan linear tidak memiliki solusi yang memenuhi semua persamaan secara bersamaan. Misalkan kita memiliki sistem persamaan x tambah y sama dengan 4, 2x tambah 2y sama dengan 8. Di sini kita dapat melihat bahwa persamaan keduanya adalah kelipatan persamaan pertama, yaitu 2 dikalikan dengan x tambah y sama dengan 8, sehingga sistem ini memiliki tak terhingga banyak solusi. Semua pasangan xy yang memenuhi x tambah y adalah 4 adalah solusi dari sistem ini. Yang ketiga, operasi baris matriks baris datar. Operasi baris datar atau elementer adalah operasi yang digunakan untuk memanipulasi matriks dalam bentuk proses penyelesaian sistem persamaan linear. Tujuan dari operasi ini sendiri yaitu adalah untuk mengubah matriks sistem persamaan linear menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah diselesaikan. Ada tiga jenis operasi baris elementer yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pertukaran dua baris, yaitu menukar posisi dua baris dalam matriks. Yang kedua, perkalian baris dengan skala nol, mengalihkan seluruh elemen dari satu baris dengan suatu komponen konstanta non-zero. Dan yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan baris, yaitu menambahkan atau mengurangi suatu baris dengan baris lainnya. Operasi ini digunakan untuk mengeliminasi elemen-elemen di bawah atau di atas elemen pivot. Ya, kita masuk pada contoh operasi baris datar. Misalkan kita memiliki matriks awal yaitu baris pertama 1, 2, dan 3, baris kedua 4, 5, 6, dan baris ketiga 7, 8, dan 9. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mengurangi baris kedua dengan 4 kali baris pertama. Setelah itu langkah yang kedua, kita mengurangi baris ketiga dengan 7 kali baris pertama. Dan langkah yang terakhir yang ketiga menambahkan 2 kali baris kedua ke baris ketiga.
sehingga matriks setelah operasi yaitu baris pertama 1, 2, dan 3, baris kedua 0, min 3, min 6, dan baris ketiga yaitu 0, 0, dan 0. Matriks akhir setelah 3 operasi ini merupakan baris elementer adalah matriks yang sudah lebih sederhana. Kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu eliminasi Gaussian. Eliminasi Gaussian adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks koefisien ke dalam bentuk echelon baris atau row echelon form melalui serangkaian operasi baris elementer. Setelah matriks berada dalam bentuk echelon baris, kita dapat menggunakan substitusi mundur untuk mencari solusi dari persamaan linear tersebut. Nah, langkah-langkah dalam mengeliminasi Gaussian sendiri yaitu yang pertama, matriks awal. Memulai dengan memasukkan matriks argumenter yang berisi koefisien dan konstanta dari persamaan linear. Yang kedua, eliminasi elemen di bawah pivot. Yang ketiga, kita memindahkan kolom berikutnya setelah elemen terpivot menjadi 0. Lanjut kita kolom berikutnya, yaitu mengulangi proses ini sehingga matriks mencapai echelon baris. Yang keempat, substitusi mundur. Setelah matriks berada dalam bentuk echelon baris, gunakan substitusi mundur untuk menyelesaikan sistem persamaan. Contoh eliminasi Gaussian, itu kita diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut: 2x tambah 5y tambah 3z sama dengan 1, 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan min 3, dan x tambah 3y tambah z sama dengan 2. Kemudian kita digunakan untuk mengeliminasikan persamaan linear tersebut dengan menggunakan metode Gaussian. Pertama-tama kita representasikan tersebut ke dalam bentuk matriks. Setelah itu, langkah yang pertama, kita akan membuat satu pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan operasi. Itu yang pertama, kita menukar baris pertama dengan baris ketiga dinotasikan dengan R1 ditukar dengan R3. Yang kedua, dengan mengganti baris pertama dengan hasil kali baris pertama dengan 1/2 yang dapat dinotikan sebagai berikut. Nah, dari dua pilihan di atas kita bebas memilihnya, namun kita akan menggunakan pilihan yang pertama, yaitu kita bisa menukar baris yang pertama dengan baris yang ketiga sehingga hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Langkah yang kedua yaitu kita menyederhanakan baris kedua dan baris ketiga sekaligus, yaitu dengan operasi min 3R1 tambah R2 sehingga kita dapatkan berikut, dan kemudian kita lanjutkan dengan operasi negatif 2R1 ditambah R3 tukar dengan R3. Langkah yang ketiga yaitu kita akan membuat pertama pada baris kedua dengan operasi negatif 6R3 ditambah R2 dan memperoleh hasil sebagai berikut. Dan langkah yang keempat, kita akan menyederhanakan lagi baris ketiga dengan hasil operasi 1R2 ditambah dengan R3 ke R3 dan menentukan hasil sebagai berikut. Dan langkah yang terakhir yang kelima, kita akan membentuk satu pertama pada baris ketiga dengan operasi minus 1/6R3 ke R3. Dari matriks terakhir tersebut sudah memenuhi ketiga kriteria bentuk echelon baris. Selanjutnya tinggal mengubahnya kembali menjadi sistem persamaan linear, yaitu menjadi 3x ditambah 3y tambah z sama dengan 2, y kurang 7z sama dengan 9, z sama dengan min 1. Kemudian kita dapat memulai dengan mensubstitusikan persamaan 3
ke persamaan 2 sehingga didapatkan Y min 7X Z sama dengan 9, dan kita substitusikan Y sama dengan 9 ditambah 7Z sama dengan 9 tambah 7 dikalikan min 1 sama dengan 2. Kemudian nilai dari Y dan Z juga kita substitusikan ke persamaan 1 dan kita mendapatkan yaitu X kurang 3Y tambah Z sama dengan 2, Z sama dengan 2Y kurang 3Y kurang Z, X sama dengan 2, min 3 dikalikan 2, min kali minus kali min 1 sama dengan min 3. Jadi dapat solusi tunggal yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Ya baik teman-teman, dalam pembuatan video ini ada 5 referensi yang saya gunakan sebagai acuan untuk membuat dan menghabiskan materi yang sudah saya jelaskan di awal. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.